juga udah nggak sabar buat dengerin materi dari Kak Dio dan Kak Ale. Yang pasti teman-teman nanti bisa disimak dengan baik isi materinya, dan juga nanti di akhir sesi jika ada pertanyaan boleh disampaikan kepada Kak Ale dan Kak Dio. Nah, tanpa berlama-lama lagi untuk Kak Ale dan Kak Dio, waktu dan layar dipersilahkan. Halo teman-teman, selamat malam dan selamat bergabung pada learning series UI UX kami yang terakhir last day yang berjudul From Static to Interactive. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dan antusias sekali untuk mengikuti dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Jadi secara garis besar kita akan belajar tentang komponen dan prototype. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung bahas. Nah, ini perjalanan kita hari ini kita membawakan 4 topik. Yang pertama yaitu membangun komponen reusable di Figma. Yang kedua, memahami state dan varian pada komponen. Jadi pada komponen itu terdapat state dan varian. Yang ketiga, membuat prototype interaktif. Jadi supaya desain kalian bisa hidup, kita butuh prototype ini. Dan yang keempat, mempelajari sumber belajar untuk pengembangan mandiri. Nanti kita akan sharing-sharing sumber-sumber belajar untuk kalian bisa belajar mandiri ya teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama yaitu komponen. Kalian pernah nggak sih ngalamin harus copy paste button berkali-kali? Kalau desain berubah, itu kalian perlu edit satu-satu dan tidak konsisten antar halaman. Jadi ini mengakibatkan ribet dan lama serta rawan error. Nah, maka dari itu pentingnya komponen ada di sini teman-teman. Dikutip dari figma.com, komponen merupakan sebuah elemen yang dapat digunakan kembali di seluruh desain yang teman-teman bikin. Teman-teman dapat membuat sebuah komponen dari setiap objek yang telah dibuat. Sebagai contoh, seperti komponen icon, button, card, navbar, dan input field. Dan masih banyak lagi. Tujuannya untuk konsisten dan efisien ya teman-teman. Jadi maka dari itu, kenapa kita pakai komponen, yaitu untuk konsistensi, semua desain terlihat seragam, kedua efisien, tidak perlu desain ulang, ketiga mudah update, cukup ubah satu maka berubah semua, dan keempat mempermudah kolaborasi tim. Jadi semua elemen UI bisa dijadikan komponen. Nah, apa bedanya main versus instance? Jadi perbedaan utamanya main komponen atau induk itu tempat kita mendefinisikan desain. Dengan instance ada turunan, yaitu salinan yang terhubung ke main komponen. Teman-teman dapat membuat komponen untuk digunakan dalam satu file atau juga bisa menggunakan sebuah komponen dari tim library yang dapat diakses di seluruh file dan project. Jika main diubah, maka semua instance itu berubah. Nah, supaya kalian paham dan jelas gitu ya apa yang aku sampaikan, mari kita langsung aja coba bikin komponen ya teman-teman. Nah, sekarang aku buat section dulu. Sini langsung. Nah, aku contohin bikin komponen button terlebih dahulu ya teman-teman. Misal nih aku bikin button subscribe. Nah, lalu di sini aku buat auto layout. Ini aku kasih fill ya teman-teman biar jelas kalau ini adalah button. Masih warna merah ya teman-teman. Dan teksnya warna putih. Sorry. Oke, mungkin aku bisa tambahin corner radius biar lebih bagus. Nah, di sini kita punya tombol subscribe ya. Satu tombol subscribe. Nah, gimana cara jadiin tombol ini komponen? Ada dua cara, shortcut sama yang manual. Yang manual kalian bisa dilihat di panel desain. Nah, di sebelah kanan ini.
Nah, di sini ada semacam belah ketupat yang di dalamnya itu ada kotak-kotak kecil, teman-teman. Nah, ini tuh icon atau lambangnya komponen. Nah, di sini ini ada tulisannya kalau kita hover, yaitu create komponen. Kita bisa klik. Nah, nanti yang awalnya warna ungu, nah, yang awalnya warna biru, sorry, kayak gini, dan frame akan berubah menjadi warna ungu. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu, apa bedanya yang tadi ya, main sama instance. Jadi instance itu kan turunannya si main. Ini katakanlah main, ini mainnya. Jadi intinya cara makainya itu kalian copy atau kalian bisa lewat sini, teman-teman, lewat aset. Nah, ada dua cara manggilnya, teman-teman. Oh ya, kita kasih nama dulu. Sorry ya. So, lalu kita bisa panggil komponen yang kita buat tadi lewat ini, apa namanya? Lewat action. Lalu kalian klik aset. Lalu kalian cari di sini button sesuai dengan nama yang kalian buat tadi. Nah, terus kalian bisa tarik dan tempel, udah gitu aja. Atau kalian bisa dari aset yang di sebelah kiri sini. Sama, kalian cari button, nah, lalu kalian tarik. Nah, itu fungsi dari komponen itu, teman-teman. Jadi, kita bisa menggunakan, kita ngedesain satu, tapi kita bisa makainya banyak gitu, teman-teman. Singkatnya seperti itu. Dan ini yang dinamakan instant atau turunannya ya, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke selanjutnya, yaitu varian dan step. Jadi button itu tidak cuma satu bentuk, tapi ada default, hover, press, dan disable. Jadi apakah kita harus bikin satu-satu? Jawabannya tidak ya, teman-teman, karena ada komponen ini. Jadi mari kita belajar cara membuat komponen yang baik ya, teman-teman. Yang pertama ada kita kenalan dulu sama jenis-jenis properti di Figma. Jadi setelah kalian bikin komponen ya, teman-teman, itu ada yang namanya properti. Nah, seperti ini. Dan jenis-jenis properti sendiri itu sebenarnya ada 5 ya, teman-teman. Ada varian, teks, boolean, instance web, dan slot. Tapi aku mention kalau pada kesempatan kali ini kita nggak belajar tentang slot karena ini cukup advance. Jadi kita cukup belajar 4 jenis properti, yaitu varian, boolean, teks, dan instance web. Jadi varian sendiri itu untuk apa? Varian sendiri ini untuk membuat state dan size type, size serta type. Boolean itu digunakan untuk show atau hidden element, sedangkan teks untuk membuat teks langsung dari instance, dan instance web untuk mengganti komponen di dalamnya. Nah, kalau secara teori ini cukup rumit ya, teman-teman. Tapi nanti kalau praktek kita pasti bisa kok. Lebih mudah dipahami. Kita bahas dulu satu-satu ya, teman-teman. Mulai dari varian. Varian adalah variasi atau satu komponen dari suatu komponen. Jadi semua varian digabung dalam satu komponen, jadi dalam satu komponen set. Jadi jika teman-teman lihat gambar di samping terdapat sebuah komponen set, di dalamnya terdapat komponen-komponen button yang dikumpulkan menjadi satu menjadi button set. Terdapat varian juga yang menunjukkan variasi dari button tersebut sesuai state dan ukurannya. Contoh, button punya banyak state dalam satu tempat. Nah, jadi seperti contoh di sini ya, teman-teman. Ini ada varian button, tapi dia memiliki banyak varian. Nah, banyak varian ini digabung atau dikelompokkan, itu namanya komponen set ya, teman-teman. Maka lanjut, kita bahas properti dan value. Jadi properti itu jenis perubahan, dan value itu isi dari properti. Contohnya properti state, itu value-nya default, hover, press. Sedangkan properti size, itu value-nya small, medium, dan large. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk contoh yang akan saya contohkan ini, kita menggunakan button stage. Jadi kenapa button stage ini penting? Karena memberi feedback ke user. Default itu sebelum diketuk, lalu hover itu disentuh, lalu hover itu saat cursor ada di atas tombol, dan preset sedang diklik. Jadi tanpa state, user akan bingung. Untuk pada contoh kali ini, aku akan mencontohkan 3 jenis saja ya, teman-teman, atau 3 state, yaitu default, hover, dan circle. Mari kita coba langsung praktekkan ya, teman-teman.
Jadi sebelumnya kita mau buat properti state, yaitu default, hover, dan disable. Maka kita kasih nama terlebih dahulu. Ini diganti. Sebenarnya ada dua cara ya teman-teman, cara bikin varian ini. Nanti aku beritahu cara satunya. Cara yang pertama, itu kalian kasih nama button misalnya ya, terus state-nya apa? State-nya tadi default misal. Lalu dia size-nya large. Lalu aku mau bikin lagi sini. Sorry. Itu button default yang medium. Dan satu lagi button default yang small. Nah, ukurannya yang medium anggap aja aku kecilin dan teksnya aku ubah jadi 13 mungkin ya. Sebagai contoh ya teman-teman. Yang small juga kita ubah ukurannya lebih kecil lagi, serta ukuran teksnya jadi 10 deh. Ini ya teman-teman. Lalu aku duplikat ini. Nah, yang bawah ini untuk hover. Tadi kan ini udah default ya. Sekarang aku mau bikin yang hover. Jadi cukup ganti sini. Lalu satunya juga di kita ganti dulu ya teman-teman. Medium, small, small, udah. Oh ya, ini masih komponen ya. Aku harus ganti dia nggak komponen. Sorry, kita copy dulu. Nah, button default large, button hover large, button disable large, default medium, hover medium, disable medium, default small, hover small. Nah, warnanya sekarang. Warnanya aku ganti ketika hover, mungkin dia agak gelap. Ini cukup ya. Sama. Sedangkan kalau disable, kita agak terangin. Seperti ini. Nah, lalu kita jadikan semua ini komponen ya teman-teman, yaitu create component set. Nah, maka di sini nanti akan tergenerate seperti ini ya teman-teman. Button disable small ini. Dan di sini propertinya langsung ke generate default sama large. Nah, cara gunainnya gimana? Seperti tadi kita Nah, kalau kalian mau disable, ya disable, kita pilih yang disable, ukurannya medium. Nah, seperti itu ya teman-teman.
hover, small, disable, small, disable medium, disable large. Nah, ada cara lagi kalau kalian cara satunya yaitu kalian cukup buat seperti ini teman-teman. Ini contoh aja ya. Nah, di sini kalian bisa bikin varian. Ini kalau cara manual. Kalian cukup tambah, lalu kalian kasih nama variannya. Ini misalnya hover. Nah, kalau ini misal disable. Sama aja nanti teman-teman. Nanti kalau kita pakai hasilnya ada di sini. Nah, aku mau sedikit tunjukin juga kalau kita menggunakan ini ya teman-teman, komponen. Prototype. Ini sedikit aja. Kita mungkin coba seperti ini. Ketika coba jalanin, ketika kita hover, nah dia akan berubah menjadi warna gelap ya teman-teman. Ini salah satu kegunaan dari komponen itu sendiri. Jadi aku bikin prototype sederhana mengarahkan ke hover, yaitu while hovering ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau di play tampilannya kurang lebih seperti itu tadi. Jadi kita bisa next ke text property. Text property yaitu mengubah teks langsung dari instance. Contoh button yang awalnya tulisannya login jadi register. Lalu jika komponen teman-teman mempunyai text layer untuk disesuaikan, teman-teman dapat membuat property text yang akan muncul di panel design. Jadi property text ini akan memungkinkan teman-teman untuk membuat text property dengan nama value seperti yang sering dimiliki komponen code. Contohnya get started. Memperbarui teks dalam komponen tanpa masuk ke supplier. Jadi tidak perlu edit manual. Sekarang kita coba bagaimana cara menggunakan teks property itu tadi. Kita coba bikin button lagi teman-teman. Sebagai contoh. Ini warna hijau gini ya. Lalu yang pertama kita lakukan, kita harus membuat ini sebagai komponen ya teman-teman. Shortcutnya option Command K atau ALT CTRL-K menjadikan komponen seperti ini. Setelah menjadi komponen, kita bisa memberikan teks pada bagian properti sini teman-teman. Lalu misal teks saja dah. Lalu value-nya create, tapi kita masukkan itu tadi ke dalam teks ini ya, sehingga ketika kita gunakan nanti kalian nggak perlu mengubah teksnya dari supplier ya teman-teman, tapi langsung kalian cukup klik buttonnya, nanti di sini ada teks kolom buat ngisi, jadi masuk misal. Nah, nanti teksnya akan berubah otomatis seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk boolean property yaitu mengontrol visibilitas layer.
Contohnya show image on atau off. Properti boolean memungkinkan komponen teman-teman untuk mengubah visibilitas layer di dalam komponen teman-teman, untuk mengubah visibilitas di dalam komponen Anda dari panel desain. Properti ini akan memungkinkan teman-teman untuk menambahkan item yang dapat dialihkan di komponen tanpa harus membuat varian tambahan dan memunculkan saklar-saklar di panel desain untuk menyalakan atau mematikan dengan mudah. Tidak perlu buat varian baru. Sebagai contoh di sini ada card, yaitu hotel ya teman-teman. Kita coba copy dulu. Kita bikin komponen, lalu kita kasih komponen tadi, jenisnya boolean dan misal image show. Kondisinya true dan kita create property. Jangan lupa setiap kita bikin properti, jenis properti ini, kita harus menambahkannya di sini. Nah, average, image show, kita tambahkan dan kita pakai. Kita pakai komponennya. Di sini ada, nah, di sini bakal ada tombol image show. Di sini bisa menghilangkan atau memunculkan kembali gambar tersebut ya teman-teman. Nah, kita ambil card yang sebelumnya kita udah bikin. Sebagai contoh, kemarin kan kita berhasil bikin card responsif ya teman-teman, seperti ini. Nah, biar tambah gacor, kita bisa tambahkan komponen. Di mana komponen boolean, image show, true, kita tambahkan di sini. So, lalu kita gunakan. Dan di sini akan, nah, seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara pemakaian boolean. Lalu kita lanjut ke instance web. Jadi mengganti isi komponen secara fleksibel. Contoh, ikon bisa diganti tanpa ubah struktur. Properti instance web memungkinkan untuk secara otomatis dapat mengganti instance yang diinginkan pada panel desain tanpa perlu lagi mencarinya di panel layar. Properti ini akan memungkinkan teman-teman untuk menambahkan instance yang dapat disesuaikan di komponen Anda. Jadi menyetel default instance dari local library, lebih fleksibel dan scalable. Jadi di sini sebagai contoh, aku mau ganti ikon yang ada pada banner ini ya teman-teman. Jadi aku udah siapin banner, aku mau ganti ikon informasi ini menjadi ikon lainnya. Gimana caranya? Biar gak usah ganti secara manual, kalian pertama siapin dulu ikonnya. Di sini aku pakai Iconify plugin. Buat kalian yang belum tahu cara menggunakan plugin, di sini ada plugin dan kalian bisa search ya plugin apapun. Di sini aku pakai plugin Iconify. Coba kita pakai icon profile, misal home. Ya, teman-teman. Satu lagi icon hardware yang ada di sini aku pakai. Sama icon info. Oke, di sini aku pengen ubah warnanya terlebih dahulu ya. Kompak hitam. Ini dan aku jadikan mereka semua komponen. Tapi aku milihnya create multiple komponen. Nah, ini untuk apa? Ini untuk supaya yang bagian kita select tadi semuanya menjadi komponen masing-masing ya teman-teman. Jadi satu icon, satu komponen. Nah, lalu gimana cara gunainnya ke banner? Jadi di banner kita harus bikin dia sebagai komponen. Lalu kita kasih dia instance web. Oh, sorry, kita kasih ini dulu. Nah, biar dia mudah kebaca saat
dipanggil nanti. Ini tuliskan ikon. Nah, ini value-nya itu icon default yang mau kalian gunakan sebagai properti icon swap instance web tadi. Misalnya aku iconnya info nih, pakai info. Lalu yang di plus ini kita kasih semua icon yang udah kita siapkan di sini tadi. Nah, kalau kalian tadi cuma nempel icon dan tidak dijadikan komponen, nanti dia tidak bakal muncul di sini ya, teman-teman, kalau dipanggil. Nah, tujuan saya sendiri untuk menulis icon di sini yaitu supaya bisa dicari lebih mudah di sini ya, teman-teman. Itu kita create dan lalu kita pakai, oh ya, makanya itu kita harus pakai instance dari komponen, salah satu komponen itu tadi di sini tadi. Nah, kita taruh di sini. Misal tadi kan aku bikin defaultnya itu informasi, tapi di sini, nah di sini aku pakainya profile. Lalu pas aku sambungin, dia bakal berubah otomatis jadi informasi. Dan cara makainya kita duplikat jadi instant. Lalu di sini bakal ada pilihannya ya, teman-teman. Bisa pilih head, bisa pilih profile, bisa pilih home, dan lain sebagainya. Dan komponen ini bisa kalian ubah warnanya. Misal informasi aku pengen jadi warna putih. Nah, maka di sini bakal ikut putih, teman-teman. Nah, itulah fungsinya komponen. Jadi, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Diaul. Oke, dan kembali dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ale atas ilmunya ya. Oke, mungkin aku ingin memastikan terlebih dahulu, kira-kira dari teman-teman ada nggak yang masih bingung terkait komponen? Kalau masih bingung, mungkin aku bisa jelasin ulang atau mungkin aku bisa bahas lagi aja sedikit-sedikit ya. Coba ya, kalau udah paham, reak jempol deh. Kalau belum mungkin bisa reak jempol ke bawah deh. Atau mungkin aku butuh jelasin lagi mungkin gimana cara pembuatannya atau gimana? Belum, Ibra, Arianti, oke. Oke, di sini berhubung masih ada yang belum paham ya, mungkin pembuatan komponennya seperti apa. Jelas gak? Sekarang aku dengar jelas gak? Jelas ya? Oke. Aku izin sharein teman-teman. Izinkan untuk berbagi layar. Bismillah bisa. Oke, bisa ya? Oke. Kan tadi dijelasin sama Mas Ale bahwa komponen itu memiliki properti gitu. Nah, properti itu apa? Properti itu bagian dari state dan juga size gitu, teman-teman. Jadi state itu contohnya apa? Ada button default, hover, dan juga disable gitu, tergantung penggunaan. Dan juga ada tipe button sesuai dengan ukurannya, teman-teman. Nah, mungkin aku kasih tahu gimana cara cepatnya mungkin ya bikinnya. Tadi Mas Ali udah jelasin, cuman mungkin aku bisa jelasin sedikit aja. Bayangin kita bikin button satu dulu, button. Kita gunain atau layout, langsung aja Shift A. Karena teman-teman tuh kalau bikin button, bikin dulu teksnya, terus bikin rectangle di sini, terus kalian atau layout kan. Sini contoh, baru kalian atau layout. Nah, tapi pembuatan button tuh nggak seperti itu, teman-teman. Kita bisa menggunakan langsung aja menggunakan atau layout yang ada di Figma ini gitu. Nah, kita tinggal tentuin aja gap yang mau kita gunakan, terus kemudian paddingnya itu berapa gitu, tergantung desain sistem yang udah kalian buat sebelumnya. Contoh di sini aku mau bikin padding kanan kirinya itu 16, kemudian atas bawahnya itu 8, teman-teman. Langsung aja aku bikin fill-nya, kasih warna ini. Berhubung nggak kelihatan, ini jelek banget UX-nya kalau ini. Kita kasih teksnya warna putih, kelihatan. Aku mau dia rounded. Gimana caranya rounded? Di sini ada corner radius. Kita set jadi by the way corner radius ada aturannya, teman-teman, mulai dari 4, 8, 12, 16, pokoknya kelipatan 4 atau 2 lah gitu ibaratnya. Kita gunain corner radius 8. Nah, di sini ada button semacam setting nih.
kalau teman-teman di sini lihat lihat di sini itu ada kayak semacam kayak kurang smooth lah gitu. Nah, gunanya di sini ada setting ini untuk apa ya, ngebikin corner kita tuh jadi lebih smooth lah gitu. Kita pencet ini iOS. Nah, kelihatan nggak bedanya? Tuh, kelihatan nggak guys? Ya, aku harap kelihatan. Oke, lanjut ke pembuatan step-nya. Ada ukuran big, medium, kemudian small. Jadi mungkin aku bisa tentuin aja untuk ukuran ininya. Aku mungkin yang bisa aku modifikasi sebagai contoh itu teksnya aja yang aku gedein 32. Kemudian ini ada teksnya 22. Terus ini duplikat lagi teksnya 12. Nah, ini kita tinggal center aja teman-teman di sini. Nah, itu otomatis center. Kita perlu nge-rename masing-masing button ini guys. Kenapa? Karena nanti akan berguna ketika kita akan nge-create komponen dan juga nanti akan apa ya, nentuin hasil dari propertinya gitu. Dan juga kalau kita nggak rename nanti juga akan bingung kalau kalian kerjasama dengan developer. Jadi aku harap dengan ini kalian mulai care dengan layar yang kalian buat. Ini contoh aja, ini udah frame 17 berapa ini, pokoknya segitulah. Kita rename, kita komen R, langsung aja button. Nah, ini udah langsung otomatis ke ubah tiga-tiganya. Aku duplikat ke bawah, tarik pakai kontrol, dan duplikat lagi. Nah, kemudian aku perlu untuk mengubah masing-masing warna dari set ini guys. Kan tadi ada 3 jenis tuh, ada hover, kemudian disable kan. Aku perlu ubah dari yang pertama dulu, yaitu pertama dulu yang ini atas. Current name itu dia akan langsung mengambil nama yang sebelumnya kita buat. Jadi kan ada button nih, jadi kita langsung aja ini button primary gitu, primary. Nah, dia langsung ubah guys, button primary gitu. Kemudian di sini kita perlu mengubah juga untuk warnanya, untuk disable, untuk hover ya, sorry, untuk hover agak lebih tua. Ini aja, oke. Kita ubah lagi button hover. Current name button hover. Oh sorry, salah. Nggak rapi. Bentar. Current name / hover. Kemudian di bawahnya kita ubah lagi warnanya disable. Disable kan warnanya dia agak lebih cerah ya gitu. Kita ubah aja light active. Di sini ubah langsung command R. Current name button / apa tadi, hover ya? Disable. Bener nggak? Disable. Gitu. Ini udah lengkap, button primary, di sini juga ada button hover, ada button disable. Nah, kita mau bikin properti untuk ukurannya guys. Ini kan masih untuk variasi dari apa ya? Masih belum jelas lah gitu. Aku mau tentuin dulu, ini tuh ukurannya berapa, ini ukurannya berapa, ini ukurannya berapa gitu. Jadi aku pilih di sini ke bawah, current name / oh nggak bisa sih, sorry. Kita harus satu-satu. Button primary L, button primary M, button primary S. Nah, kemudian di sini kita ubah lagi seperti repeat lagi guys. L, kemudian button hover M, kemudian button hover S, sorry S. Ini kita ubah lagi button disable L, kemudian button disable M. Enggak konsisten namanya ya, bentar. Sorry. Button disable S gitu. Nah, ini kan udah kebentuk semua nih. Udah ada state untuk jenis buttonnya, baik itu primary kah atau hover atau disable. Kemudian di sini ada ukurannya untuk ukuran large, kemudian medium dan juga small guys gitu. Semua ini aku pengen jadiin komponen set gitu.
biar nanti kita bisa gunain kembali di semua page lah ibaratnya gitu. Kita langsung aja select semuanya. Di sini ada beberapa macam. Kalau create multiple component kira-kira gimana hasilnya? Dia akan jadi semua ini akan jadi main component guys. Jadi memang di sini kita tuh dihimbau untuk menggunakan apa namanya komponen set gitu. Nah gini contohnya, kita ambil keluar. Di sini udah jelas nih ada dua properti. Memang karena tadi di sini kita tujuannya membuat dua kan, untuk ukuran dan juga untuk jenis buttonnya, baik itu primary, hover dan juga disable gitu. Di sini kita rename bagian propertinya biar jelas. Jenisnya apa? Jenis button. Kemudian ukuran button. Oke. Di sini akan terlihat lebih gampang dan jelas kan teman-teman. Di sini ada bisa ubah, over kah, kemudian ukurannya M kah, apakah S? Kok S-nya ada 2 ya? Wah salah nih, benar. Ya gitulah. Tadi teman kira-kira paham nggak? Buka G ini. Buka. Coba kalau paham react deh. Oke, alhamdulillah. Oke, paham lah. Ini mungkin ada human error, jadi tadi di sini ukuran S-nya ada 2, tapi ya is oke ya. Sebagai contoh aja. Oke, nah di sini aku pengen dia tuh jadi benda hidup lah gitu. Aku pengen dia ada interaksinya gitu guys. Nah, di sini kita tarik tiga-tiganya ini, tarik. Sebenarnya nggak perlu tarik sih, kita bisa langsung di dalam ini. Kita ubah Shift A. Shift A itu langsung masuk ke panel design bagian prototype guys di sini. Langsung nggak di sini. Ini bisa dilihat perbedaannya. Shift A dia design, balik lagi, lagi pokoknya. Nah ini langsung kita tarik aja di sini. Button, hover. Kita on hover. Mana tadi hover? While hovering, gentle kita ubah slow aja. Kemudian di sini disable tuh dia sebagai defaultnya sih. Bentar, ini kan aktif. Udah aku contohin dulu aja deh. Sini bakal baik lagi kalau kita udah nggak hover guys. Kita mouse lift ya. Mouse lift, delay-nya 1 aja, duration-nya 200. Oke, kita tarik. Keluar, kita gunain shortcut shift enter guys. Shift enter. Kecil banget ya. Nah, kita hover. Nah, gitulah pokoknya. Paham nggak kira-kira? Gambarnya kecil seperti itulah gitu. Paham nggak guys? Coba react deh, react jempol. Oke, alhamdulillah paham. Oke, terima kasih. Ya, langsung kita akan jelasin, kita akan masuk ke sesi prototype. Nah, di sini mungkin cukup sulit bagi aku ya untuk ngejelasin prototype karena aku sudah mencari cara bagaimana caranya aku bisa menjelaskan seperti apa itu prototype karena prototype itu tergantung dengan imajinasi kita gitu guys. Mungkin aku contohin langsung aja. Di sini aku udah create 3 page ya guys. Create 3 page. Ini mungkin sorry bentar. Namanya enggak pas banget, rename phone, kemudian number ke bawah. Jadi dia akan otomatis mengubah layarnya. Nah, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. Oke. Kita perlu kenal terlebih dahulu dengan apa yang ada di panel prototype guys gitu. Nah mungkin dari teman-teman masih kebingungan apa sih gunanya flow gitu, apa sih gunanya yang ada di sini tuh apa sih gunanya gitu. Nih yang di sini, ini tuh gunanya buat apa? Terus ini gunanya buat apa gitu. Nah mungkin dari teman-teman juga ada yang mengalami kalau mau jalanin prototype tuh kebingungan kok muka HP-nya tuh nggak muncul gitu, kok malah cuma frame doang kayak gini contohnya. Kok kayak gini ya? Aku lihat-lihat orang tuh kok ada HP-nya gitu, kelihatan device-nya gitu. Nah, itu kita setnya di bagian sini, guys. Nah, di device, kita perlu tahu dulu ukuran yang kita gunain 390 lebarnya, tingginya 844. Kita pilih dulu device-nya yang mau kita gunain sesuai dengan ukurannya.
390. Bentar, aku cari dulu ke bawah. 390 844. Nah, aku gunain iPhone 13 di sini. Nah, kemudian di sini ada warna. Itu gunanya kalau kita kan ada dua nih prototype ya. Yang pertama kita bisa shift enter, kemudian kita bisa langsung full screen lah gitu ibaratnya. Nanti kita bisa ubah di sini guys. Kita bisa ubah warnanya gitu. Aku mau warna apa ya? Ini deh gitu. Nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Coba aku contohin ya. Aku contohin. Selain itu kita bisa gunain warna dari handphone kita. Contoh aku mau pakai warna merah. Nah, oke, kita pakai yang versi shift enter dulu. Aduh, sorry, bentar. Nah, kelihatan kan? Di sini udah muncul handphonenya nih. Warnanya warna merah sesuai dengan yang kita pilih tadi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke full screen-nya. Command option, command enter. Oke, masuk. Nah, ini guys gunanya gitu. Memang gunanya tuh tadi ada warna-warna emang untuk ngeset background yang akan kita gunain pas full screen waktu prototype gitu. Langsung aku masuk ke tahapan awal. Kita kenalan dulu dengan yang namanya flow. Flow starting point. Mungkin flow ini ibaratnya kita kan nggak ada milih. Di sini aku nggak ada milih layer kan. Nggak ada milih layer atau milih halaman yang aku pengen jalanin prototype-nya gitu loh. Di sini ada banyak, bentar aku kurangin dulu. Bentar. Nah, dia cuman ada sisa flow 1 di sini. Gunanya apa? Ada flow ini. Gunanya kalau kita nggak milih satu pun layer, kita bisa langsung masuk ke full screen prototype. Jadi langsung masuk ke halaman flow 1 ini gitu. Coba contoh option command enter. Yang kepilih langsung di bagian flow 1 guys. Nah, gitu. Itu gunanya dari flow. Seperti itu guys. Oke. Untuk flow mungkin kita ilangin dulu karena kita nggak pakai ya kebetulan. Ini flow tuh kita gunain kalau kita punya banyak macam banyak banget halaman, jadi flow ini berguna. Jadi kita mulai dari mana dulu, itu flow di situ perannya lah gitu. Oke, sorry, pencet. Nah, sini kita kurangin dulu, kita hilangin. Aku pengen bikin apa ya, halaman ini tuh kayak lebih hidup gitu loh. Aku pengen dia tuh nggak cuma sekedar berwarna doang, ada teksnya doang, ada buttonnya gitu. Aku pengen kalau aku masuk ke halaman ini, di situ ada interaksinya gitu, ada animasinya gitu loh. Caranya gimana? Caranya kita select dulu halaman ini, iPhone 1 ini. Double ya by the way halamannya, nggak apa. Aku masuk ke masing-masing elemen yang ada di sini. Ya. Aku pilih dulu grupnya, grup ini. Bentar, ini kok double ya? Bentar, sorry. Nah, ini pilih grup 2, aku pakai ke bawah. Biar itu ke bawah, guys. Shift ke bawah. Kenapa nggak langsung manual aja, manual ngedrag gitu loh. Karena kalau kita manual ngedrag, dia akan otomatis keluar, guys, tuh. Keluar dia, layer itu keluar. Tapi kalau kita gunain shift arrow, itu nggak akan keluar, guys, gitu loh. Jadi dia akan keep elemen tersebut tuh tetap ada di dalam layer tersebut. Nah, aku mau dia tuh apa ya, ngilang dulu gitu. Jadi mungkin aku jelasin gambarnya gimana. Aku pengen button ini muncul dari bawah, terus layer blue-nya tuh muncul dari bawah, kemudian teks ini itu tuh muncul tiba-tiba gitu. Dan juga logo ini dia muncul dari atas, guys. Nah, tadi kan aku udah atur bagian apa ya? Bentar, sorry, mana aku ulang, bentar. Aku udah atur layer blue ini ke bawah. Ke bawah dulu, bentar aku udah lama. Oke, terus ilangin. Terus ini atur lagi ke bawah. Nah, terus di sini itu ada teks, guys. Mungkin kalau teman-teman yang kesulitan untuk nge-inspect, karena kan aku gunain warna teksnya tuh putih, tapi aku nggak kelihatan nih, tapi aku pengen nge-inspect gitu loh. Kira-kira di sini ada teks gak sih atau ada elemen gak sih? Kita bisa gunain fitur outline gitu. Kita shift command O. Nah, ini udah kelihatan, guys. Jadi semua layer, semua elemen itu pasti kelihatan. Yang ada di luar page gitu. Itu pasti kelihatan kalau kita menggunakan X-ray mode lah gitu ibaratnya. Nah, ini kita pilih, kemudian kita ilangin dulu pakai shift command H.
dia auto nge-hide di sini ya, matanya ketutup. Kemudian sorry, ini agak kesulitan. Nah, ini aku pengen dia muncul dari atas gitu. Nah, di sini kita mulai hubungin via kabel nih guys. Kita masuk shift E, kemudian kita select page ini, kita arahin ke iPhone 1 yang sama ini. Kita masuk ke after delay. Kenapa after delay? Karena aku pengen kalau aku langsung masuk ke halaman ini, aku nggak perlu mencet apapun, nggak perlu ngoper apapun. Jadi cuman nunggu selama 800 ms. Tapi ini agak kelamaan, mungkin aku bisa atur 300 ms. Smart Animate, pastikan Smart Animate. Dan juga untuk easing-nya itu slow, karena aku nggak pengen yang terlalu nonjol dan heboh gitu ya. Dan for your information, Smart Animate itu nggak akan berfungsi kalau naming dari layer kita tuh nggak sama guys. Kalau elemen kita nggak sama, itu dia tidak akan berfungsi. Cara nginspeknya gimana? Kita bisa gunain shortcut Command Option A. Dia akan otomatis nge-select layer yang namanya itu sama gitu. Nah ini kalau udah sama kayak gini, itu pasti Smart Animate-nya itu berfungsi gitu. Mungkin nanti aku bisa bedain ya guys. Kira-kira kalau layernya sama, dia berfungsi. Kalau nggak sama, kira-kira tuh gimana hasilnya gitu. Kita udah after delay 300, kemudian durasinya 600. Satu tes. Nah, keren ya guys. Kita lakukannya. Nah ini kan sesuai imajinasi kita nih. Kan kita udah atur tadi. Ini tuh hilang dulu, sini ke bawah. Nah, di bawah sini, terus kemudian ini kan ada layer blur ya. Dia tuh muncul dari bawah gitu loh. Nah, sumpah aku sulit banget ya jelasinnya, cuman ya kayak gitulah. Sesuai imajinasi lah guys pokoknya. Gitu. Jadi ya dia muncul sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi guys gitu. Nah, gitu lah pokoknya. Nah, kemudian aku lanjut ke apa ya? Aku pengen jelasin di sini kalau aku pencet tombol ini, tombol masuk, dia akan lari ke halaman login guys. Keren dulu. Login. Sini aku rename pakai Command R. Login. Kemudian di sini kan tadi udah dipakai. Nah, kalau ini kayak settingnya salah deh settingnya. Aku perlu ngubah yang sama. Tuh, ini akan ke select ya, karena dia tuh teks yang sama. Jadi aku cukup pakai shortcut Option Command A. Jadi dia akan otomatis nge-select layer yang sama gitu guys. Nah aku pengen ngubah teks yang ada di sini. Gimana caranya? Pakai cuman cukup tekan tombol enter guys. Enter. Terus ubah teksnya jadi login. Nah kira-kira di sini kubah juga nggak? Nah kubah juga guys ini. Ubah jadi login. Kenapa? Karena tadi kita udah select same layers, kemudian kita ubah namanya gitu. Nah, kita masuk di sini. Kalau kita pencet tombol ini, dia akan ngarah ke halaman login ini, guys. Kita set dulu, on click yang pastinya. Destinasinya login, actionnya navigate to. Nah, nanti disclaimer, aku akan jelasin. Mungkin dari teman-teman sini kebanyakan banyak yang belum familiar dengan yang namanya set variable, kemudian kondisional, dan juga open overlay. Jadi nanti aku akan jelasin, tapi nanti dulu aku fokus untuk gimana ya, kasih tahu penggunaan fundamentalnya lah gitu, penggunaan dasarnya gitu. Jadi kita udah set on click, smart animate, slow, aku ganti jadi move in, karena di aplikasi umumnya kalau kita pencet tombol dia pindah ke halaman berikutnya itu pasti apa ya bilangnya ya, dia tuh pindahnya kayak ngeslide gitu loh, kayak ke pinggir gitu loh. Nah kita bisa pakai animation moving ini guys, dia ke pinggir ke kiri, kemudian izinnya slow, durasinya 600, kita bisa atur 1200, tapi kayaknya agak kelamaan, 800 saja dari awal dulu. Login. Nah ya begitulah guys kira-kira ya. Nah itu untuk fungsi dari kabelnya lah, penggunaan dasarnya gitu. Ini hilangin dulu karena ada double, hilangin dulu. Nah, di sini aku mulai masuk ke
mungkin dari teman-teman banyak yang belum familiar dengan yang namanya variable prototyping dan juga apa namanya open overlay gitu. Nah di sini aku pengen apa namanya ngebikin variabel terlebih dahulu. Jadi gambarannya gini guys, gambarannya gini. Aku pencet tombol email di sini, pencet fill email di sini. Kemudian kalau aku pencet, dia keluar teksnya. Kayak contoh nih, samsul@gmail.com gitu. Kemudian ini kan passwordnya masih kosong fieldnya. Kalau aku pencet, dia akan keluar 1 sampai 8 gitu. Nah kalau kedua ini udah keluar, tombol continue yang disable ini, anggapnya disable tapi nggak gini sih sebenarnya. Anggap disable itu jadi aktif guys gitu. Dan masih tadi aku coba latihan, bentar. Hasilnya itu gini, oke. Teksnya itu masih pakai ini, bentar, ini aku ubah dulu. Samsul gmail.com, ini aku enter 1 sampai 8. Oke. Ingat ya teman-teman, tadi alurnya tuh kalau aku pencet ini, kalau aku isi ini, pencet ini yang field email, itu dia akan otomatis berubah. Kalau isi password, dia akan otomatis diisi. Kemudian button disable ini akan jadi aktif. Ini enggak gini sih, bentar aku isi. Masukkan email Anda sebagai helpernya ya, labelnya. Passwordnya masukkan password Anda. Oke. Sebelum kita menggunakan variabel prototyping, kita perlu untuk masukin dulu variabel yang akan kita gunakan guys di masing-masing elemen di sini gitu. Kita set dulu variabel. Kita tambah collection, kita namain interaction, kemudian di sini create yang baru string karena yang di sini kepake yang akan berubah nanti adalah ini field email dan juga field password. Jadi aku pastiin di sini tuh string ya teman-teman, string field email, string value-nya, isinya value-nya tuh masukkan email Anda, kemudian kita bisa pakai shortcut shift enter. Nah, field password ini masukkan password Anda gitu. Masukkan password Anda. Oke, untuk masing-masing string ini udah kita buat guys. Jadi kita pastiin dulu masing-masing dari teks ini kita gunain atau kita pasangin variabelnya gitu. Kita masukin dulu di sini ada icon seperti ini. Itu variabel guys by the way. Apply variabel. Kita cari field email, masukkan email. Kemudian di sini ada field password. Nah, buktinya kalau udah kepasang tuh kayak gimana sih? Kalau kita pencet teks ini, dia otomatis kontennya ada di sini guys, field email gitu. Nah itu udah otomatis dia kepasang gitu guys. Nah, kemudian karena nanti dia akan keisi dua-dua ini kan keisi kan. Masukkan email Anda, nanti kemudian aku akan isi dengan email aku, passwordnya aku akan isi 1 sampai 8, kemudian warnanya akan berubah. Jadi aku perlu untuk masukin boolean. Sini boolean, email flag, kita pakai shortcut lagi shift return, kemudian password flag. Nah ini kita udah buat boolean. Nah sebenarnya guna dari variabel ini buat apa sih gitu. Nah emang sejauh ini mungkin belum kelihatan, tapi belum kelihatan impactnya, tapi kita bisa lihat hasilnya ketika nanti kita coba terapin di prototype guys gitu. Kita coba dulu masukin di sini email Anda. Di sini ada icon mata guys, icon mata. Kita tap aja. Kita apa ya? Kalau di ini ya, kalau di aku sih komen 2 jari dia keluar email flag. Dia false. Kalau false dia akan hilang guys. Kenapa? Karena boolean tuh operasinya emang ibaratnya tuh show and hide lah gitu ibaratnya. Kita email flag. Ini kan nilainya masih false ya. Dia pasti hilang nih. Tuh, dia pasti hilang. Kemudian kita masukin passwordnya di sini menggunakan variabel tadi. Pakai tadi icon mata 2
2 jari, password flag. Nah, ikan hilang lagi. Nah, kita untuk boolean dan juga stringnya kita kan udah setting nih. Nah, kita perlu setting untuk warna disable ini, guys. Kita tambahin ini, kita copy aja. Kita tambahin di bagian colornya button continue lah gitu bahasanya ya. Continue gitu. Ini. Nah, oke. Nah, ini serunya, guys. Kita bisa masuk ke langsung tahapan prototyping gitu. Shift E, kemudian make interaction, kita klik, kita action, kemudian set variable. Kita masukin dulu yang tadi yang kita gunain di variable field email. Field email, kemudian field email, bentar. Targetnya field email to, bentar. samsul@gmail.com. Oke, pastikan string ya. Kalau nggak string tuh dia pasti nggak bisa, guys. Nih contoh ya. Tuh, dia pasti nggak bisa. Jadi kita pastiin string dulu. Restart jadinya. samsul@gmail.com. String kita buang. Kita coba deh. Kira-kira impact nggak? Ada hasilnya nggak? Belum. Oke. Bentar. Kita perlu set lagi di sini. Set variabel, tambah lagi guys di bawah. Set variabel, tipe variabelnya field email. Sorry. Yang ini tadi string. Aku maunya yang select itu boolean. Email flag to true. Gitu ya, pastiin field email tadi yang string. Kemudian kita masukin juga yang boolean email flag to true. Biar nanti dia tuh akan tampil, guys. Di sini akan tampil. Contohin dulu. Nah, kan tampil kan ya? Ya gitu. Nah, kemudian kita perlu nerapin juga di field passwordnya, guys, gitu. Kita copy aja di sini. Copy di sini. Ini kan ada interaction nih. Kita copy. Kita masuk ke sini. Kita tinggal paste aja nih. Command V. Otomatis paste dia. Tuh. Nah, tinggal kita sesuaiin aja. Field email kita ganti field password. Kemudian value-nya 1-8. Terus set password flag to true. Nah, kita coba tes dua-duanya dulu. Damn. Oke, bisa. Oke, terus. Nah, setelah itu kita perlu set kondisional. Jadi kan kita tadi udah gunain versi apa ya? Boolean kan ya, true or false gitu. Gunanya apa sih? Biar kita tuh bisa pakai yang namanya kondisional, guys. Tambahin dulu di sini kondisional. Nah, ntar taruh atas dulu pastiin, karena kalau di bawah dia tuh nggak akan ke-select, guys, gitu. Jadi prosesnya tuh pasti, ntar aku contohin. Aduh, nggak bisa, ya udahlah gitu. If gitu, kita tambahin kondisionalnya. If email flag and password flag equal to sama dengan true atau tampil, maka kita bisa add action, guys. Add action. Tadi kan kita udah set nih warna dari buttonnya nih. Kita set variabel lagi di bawah. Kita ubah button ini, button continue, warnanya jadi aktif gitu. Ini agak lebih tua lah ibaratnya. Nah, kita coba. Ini kan masih kita terapinnya masih di satu aja, di satu field. Yang ke bawah tuh enggak kita terapin. Kita terapin lagi di bawah di sini, guys. Set kondisional, kemudian pindahin ke atas. Sorry, agak sulit. Aduh, gimana ya? Bentar. Malah di bawah, bentar. Nah, set password, oke benar, urutannya benar. Kita if password flag, sorry, email flag dan juga and password flag equal to true, maka add action set variable button continue kita set ke warna tua, guys. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau email flag dan password flag itu udah true, dia tuh si button disable ini akan jadi aktif gitu. Kira-kira berhasil nggak gitu? Kita coba. Kita shift space.
Bismillah, kita isi, pencet email, password. Nah, salah nih. Kenapa? Karena di continue kita nggak nyantumin variabel, guys. Nah, kita pasin lagi, shift enter, email, password. Bam. Coba ada kira guys. Paham nggak kira-kira? Jauh ini untuk variabel ya. Oke. Nah, gitu. Nah, kenapa sih aku coba untuk bagi-bagi pengalaman terkait variabel? Karena kebanyakan tuh dari teman-teman ketika menggunakan apa ya? Ketika membuat screen, membuat prototype itu pasti kalian tuh kayak gini kan, kadang-kadang kayak gini dulu, kemudian kita isi yang ini versinya, kita isi masukkan password, terus ini, terus kita kalau pindah layarnya lagi kita isi manual, kita perlu pencet lagi itu. Kadang-kadang orang-orang itu masih gini, make prototype itu masih kayak gini. Nah, jadi dengan adanya variabel ini kita bisa lebih efisien menggunakan halaman gitu. Jadi kita nggak ngebuang banyak-banyak halaman, guys. Gitu. Jadi cukup kita setting di variabel. Memang agak sulit, agak capek di awal, tapi ya dengan adanya ini kita nggak ngebuang banyak halaman, guys. Gitu. Kemudian kan kita tadi udah belajar variabel nih. Kita masuk ke bagian overlay gitu. Nah, kalau aku pencet ini, dia kan akan masuk ke halaman home nih, halaman dashboard lah ibaratnya. Enter, kita masukin interaction, on click, move in, oke, selalu benar 800. Nah, aku pengen kalau dia masuk ke halaman ini tanpa kita mencet apapun, itu dia pasti keluar card ini, guys. Card ini gitu. Gimana caranya? Kita gunain, kita select dulu halamannya. Kemudian kita add interaction, guys. Add interaction, interaction. Kita arahin ke cardnya, guys. Nah, ini kan masih apa ya, berantakan nih. Kita atur aja open overlay, udah benar open overlay, pop up card, kemudian yang dimaksud close when clicking outside itu kalau kita mencet apapun itu dia akan overlay-nya itu akan apa ya, ketutup dan ya udah gitu. Nanti kita bisa bedain deh, coba. Ini close when clicking outside, kemudian background-nya kita bisa atur 50. Kita juga bisa atur animasinya. Aku sih move in kadang-kadang karena dia muncul dari bawah, guys. Muncul dari bawah sini, dia akan muncul kartnya ke tengah sini. Jadi kita atur dia move in dari bawah. Duration-nya jangan pakai custom desire karena dia akan apa ya, lama. Kita pakai slow aja 800. Nah, di sini center itu kita bisa atur manual, guys. Kita bisa atur dimanapun kita mau nempatin overlay-nya. Nih, entah di sini kah, atau di sini kah, atau di mana kah gitu. Kita bisa atur, guys. Nah, di sini aku pengen gunain yang center aja. Jadi itu akan otomatis tempatnya di apa ya, kayak center tengah lah gitu. Center. Kemudian di sini kan ada CTA nih. Aku pengennya tuh kalau dia mencet CTA, dia akan ketutup overlay-nya gitu. Gimana caranya? Kita arahin aja kabelnya di sini. Ini ada tombol X kan? Arahin ke sini. Dia akan close overlay, guys. Close overlay, on click. Nah, kita akan coba pastiin dulu. Kita pencet email, password akan nyala, kita continue. Nah. Damn. Oke, keren. Gimana? Kira-kira paham nggak nih? Untuk overlay. Paham ya? Coba kasih jempol deh. Oke. Ya, udah paham semua. Nah, tadi kan ada yang namanya kalau kita pencet ini, dia kan close kan? Kita coba pencet, skip learning ini kita pencet CTA-nya. Nah, dia akan otomatis ketutup karena kenapa? Karena kita tadi udah set di sini. Tuh. Kita on click, action-nya adalah close overlay, guys. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan overlay. Mungkin dari sini ada yang dipertanyain mungkin sejauh ini atau aman? Atau aku bisa lanjut? Oh iya, oke. Di sini kan ada opsi nih, ada opsi bagian close when clicking outside. Nah, di sini aku centangin nih.
Tapi sebenarnya kalau kita gunain ini, kita nggak perlu ngarahin CTA kita tuh buat close overlay guys. Kita ilangin aja pakai ini, kita hapus. Kemudian kita coba jalanin, langsung aja di sini, nggak lama-lama. Nah kalau kita pencet area di sini, area apapun yang ada di sini, dia akan close overlay guys. Tuh, di luar card lah ibaratnya. Pokoknya di halaman tersebut gitu loh. Dia akan close overlay. Gitu. Itu penggunaan dari close overlay. Baik ketika kita menggunakan CTA yang ada di sini atau kita ngeklik apapun yang ada di luar kartnya guys gitu. Itu untuk penggunaan overlay sejauh ini. Nah kemudian kita lanjut ke variabel lagi. Nah variabel lagi, aku pengen kalau kalau elemen ini kita pencet 3 kali, dia akan ke direct ke halaman selanjutnya. Kita hapus. Oke, kita pakai warna merah aja. Biar tahu gitu berhasil atau enggak. Berhasil gitu kan. Pakai option FH enter. Nah, kita perlu untuk bikin interaksi terlebih dahulu. Kita tarik keluar. Kita make component, option command K. Kemudian di sini tambahin variannya. Aku pengen kalau dia ngeklik itu dia warnanya berubah jadi agak sedikit putih guys, agak sedikit pudar lah gitu. Kita atur di sini di fill-nya. Jadi warna segini. Kemudian kita add interaction pakai shift E, kemudian kita arahin kabelnya ke bawah. On click pakai smart animate slow 200 tidak lama-lama. Nah, kalau kita udah ngeklik dia akan otomatis balik ke warna yang aktif guys gitu. Jadi kita gunain after delay. Langsung aja 1, biar dia langsung otomatis balik. Durasinya sama 200. Nah, kita coba nih kira-kira berhasil atau enggak gitu. Kita copy. Ini kan masih belum komponen. Gimana caranya kita ngepaste sesuatu dari yang udah ada gitu. Kita bisa gunain shift command R. Dia otomatis akan keganti dengan instansnya guys yang ada di sini gitu. Itu sih untuk tips shortcutnya ya. Kemudian kita jalanin shift space. Kita coba klik. Oke, di sini kan berfungsi ya. Untuk kliknya kalau kita klik dia akan otomatis berubah warnanya. Nah, aku pengen kalau kita klik 3 kali itu dia akan redirect ke halaman selanjutnya. Tarik keluar. Ini bisa sih, bentar. Kita add interaction dulu, tambahin di sini. Kita add conditional. Oh bentar, aku belum nambahin variabelnya guys, bentar. Tapi nggak apa, kita tambahin dulu conditional di sini. Conditional, sebelum itu kita tambahin dulu variabelnya, variabel angka pastinya. Karena kan di sini kan hitungannya angka ya. Kalau kita ngeklik 3 kali, dia baru ke-trigger gitu. Kita perlu tambahin variabel number di sini. Tab danger. Contoh, tab danger. Nah, value-nya itu 0 guys. Nah, ingat ya, value 0 karena nanti ini akan berpengaruh untuk prototyping-nya guys. Kita set dulu di sini. Kita set di mana ya? Bentar. Shift E di sini. If tab danger equal to 2. Kenapa 2? Karena kan dia defaultnya 0 tuh. Jadi kita tuh perlu ngeklik 3 kali supaya dia sama dengan 2. Nah, kalau sama dengan 2, dia add action-nya navigate to namanya select lagi. Bentar aku rename dulu. Danger sukses gitu, contoh. Danger sukses gitu. Nah, kita tambahin navigate to danger sukses. Oke. Kita move in aja langsung, move in 300 ke kiri, oke. Nah, else-nya ini akan berpengaruh guys. Jadi kita perlu untuk gimana caranya yang tadi 0 ini, yang tadi 0 itu bisa nambah gitu. Jadi kita set variabel di sini. Tab danger to tab danger addition tambah sama dengan 1. Jadi kalau dia ngeklik itu dia akan otomatis tertambah jadi 1 nilainya guys gitu. Nah, kurang-kurang dari sini kira-kira dari sini udah paham nggak untuk kondisional ini? Jujur agak rumit sih, cuman
Aku coba ngatikin dulu ya, bentar. Pastiin dulu. 1, 2, 3. Gitu. Paham nggak guys? Coba react. Atau mungkin sulit ya. Aku kadang-kadang tuh mikir kalau kondisional tuh kadang-kadang orang-orang yang non IT itu agak kesulitan karena kan di sini mainnya if else gitu. Gimana? Coba jempol. Kalau paham guys. Aduh, gimana jelasinnya ya? Kan tadi kita udah set nih guys di awal ya untuk bahan yang akan kita masukin ke tab danger ini. Kita set di sini di variabel. Awal itu 0. Kenapa 0? Karena nanti di prototype di sini if tab danger 2 sama dengan 2, dia akan redirect ke halaman danger sukses. Nah, kalau dia nge-tab sekali, kalau dia nge-tab si elemen ini, dia akan otomatis ketambah jadi 1 nilainya. Gitu, guys. Kurang lebih aman ya gitu. Oke, insya Allah aman. Oke. Mungkin untuk moderator aku berapa menit ya waktunya? Berapa? 50 menit? Buat waktunya sampai 20.50 ya. 20-50. Ya, tinggal bentar lagi. Gimana ya? Oke, mungkin aku bisa jelasin ini dulu, guys. Ini dulu. Di sini aku pengen bikin animasi, ya animasi sederhana, ilustrasi. Gimana sih cara kita bikin ilustrasi yang benar-benar hidup gitu? Kita bikin dulu circle-nya. Ukurannya kita ubah, kita adjust ukurannya jadi 300. 300 kecilan kita ubah jadi 100. 100, oke, kita masukin di sini. Nah, kita perlu ngebikin, jadi gambarnya tuh gini guys, gambarnya aku bikin ilustrasi yang dia tuh bisa tarik nafas, kemudian buang gitu loh. Paham nggak? Ya ini paham nggak? Pokoknya ntar aku coba tunjukin aja. Tarik nafas, create dulu circle-nya di sini. Kita extrude aja, warna putih, FE, kemudian kita kasih 6 karena biar tebel. Di sini. Oke. Ini kan masih bulat, agak serem nih ya. Kita bisa atur guys. Di sini. Kita atur. Ini aja, bentar. Ini, kemudian kita atur ke bawah guys. Ini. Nah, karena dia masih belum berbentuk mata, aku pengen apa namanya? Hilangin ini. Kita hilangin. Bentar. Oke, hilangin ini. Terus ini udah jadi bentuk mata yang lagi merem. Aku duplikat di sini. Kemudian aku bikin apa ya? Berbentuk smile lah gitu, berbentuk dia senyum. Kita duplikat lagi di sini. Nah, ini warnanya kita ubah jadi warna hijau, guys. Oke. Kurang lebih seperti ini udah berbentuk ilustrasi. Biar ini ujungnya rounded, kita bisa atur di bagian endpoint dan juga subpoint, guys. Endpoint kita atur ke round, subpoint kita atur ke round. Nah, kurang lebih udah aman untuk ilustrasinya. Kita perlu grupin. Ini kita pilih, kita grupin. Udah jadi grup ya guys. Kita copy, kita masukin langsung ke halaman ketiga halaman ini. Tuh, otomatis dia akan ke paste. Jadi kita hanya perlu nge-copy satu ilustrasi ke berbagai halaman guys. Kita tarik ke bawah dulu. Kemudian di sini dia akan mulai tarik nafas. Terus di sini aku ubah. Stroke. Ini kita hilangin, kita jadi 6. Jadi 6. Kita kerjain aja guys. Biar agak itu ya benar. Ini center tengah. Kita grouping lagi. Udah aman nggak?
Ini masih belum masuk ke grup. Ini juga udah masuk ke grup. Ini udah. Em, aku pengen naik ke atas, bentar. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Kita coba gunain after delay guys. Jadi aku nggak butuh mencet tombol apapun. Jadi dia otomatis akan berubah ilustrasinya gitu loh. Kita shift E, after delay, delaynya 200, kemudian asal image slow 600. Ini after delay kita ubah ke slow lagi. Ini ubah ke slow 600, bentar, ini 200 ya. Ini masih 200, ini 200. Ini nggak terlalu lama nunggunya. Ini 200. Oke. Harapannya ketika nanti dijalankan, dia akan naik ke atas, kemudian nanti akan berubah seperti ini. Nah, lalu dia akan berubah naik lagi ke sini, dia akan berubah ilustrasinya, kemudian dia akan berubah lagi. Nah, pastiin ilustrasi yang kita gunakan itu sama guys grupnya. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi smart animate-nya gitu loh. Pastikan elemen yang kita buat itu layernya itu sama. Karena kalau nggak sama, dia tidak akan berfungsi. Jalanin. Oke, tarik, buang. Nah, gitu guys. Kira-kira udah paham nggak? Udah oke nggak untuk smart animate? Jadi memang kita harus sesuaikan dengan imajinasi kita sih kurang lebih gitu. Nah, itu sih mungkin untuk apa ya, pengenalan prototype aku cukupin di sini aja. Kita lanjut ke tahapan Q&A. Mungkin aku serahin aja langsung ke Bintang. Terima kasih Bintang. Oke, terima kasih kepada Kak Ale dan Kak Dio atas materi yang sangat luar biasa nih. Teman-teman harus nangkep nih insight yang diberikan oleh Kak Dio sama Kak Ale. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke sesi Q&A buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan bisa disampaikan. Untuk panitia yang bertugas, disilakan untuk share. Oke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Kak Dio dan Kak Ale, bisa banget nih buat digali-gali lagi nih. Jadi teman-teman nggak usah malu-malu untuk tanya kepada Kak Dio sama Kak Ale, pastinya sama Kak Dio sama Kak Ale pasti dijawab dengan sangat. Siapa nih yang tanya? Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, aku izin jelasin mungkin caranya gimana buat pakai sticky note. Jadi di sini ada yang namanya toolbar, teman-teman. Di sini itu ada tersedia yang namanya sticky note ya. Langsung aja di sini. Shortcutnya apa? Shortcutnya klik S. Nah, dia akan otomatis kebuat sticky notes-nya, guys. S, tuh, S. Nah, gitulah, guys. Semoga membantu. Silakan bertanya, teman-teman.
Oke, sekali lagi silakan buat teman-teman yang mau tanya, silakan tadi udah dikasih panduan sama Kak Dio buat cara tanya di share screen-nya Kak Dio tadi. Untuk linknya tadi ada yang di-share di kolom chat ya, bisa diklik di situ. Terus tata caranya tadi seperti yang diberitahu oleh Kak Dio. Silakan teman-teman, nggak usah malu-malu, langsung aja. Halo guys, ini gak ada yang mau nanya kah? Kira-kira apapun deh, boleh deh, aman deh. It's okay, aman aja. Mungkin mau tanya apa kek, atau mungkin tadi yang belum jelas, gak apa, tanyain aja guys. Oke, aku izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Abidah Ardelia ini. Kak, aku mau tanya, kadang kalau aku bikin UI di Figma, terus dicoba rata-rata preview HP, ukurannya jadi nggak sesuai. Padahal frame-nya udah preset dari awal. Nah, aku bingung sebenarnya frame default gimana. Terus, karena pas di preview di HP, ukuran layarnya biasa tidak dirami atau berubah. Aku masih agak bingung soal konsep sizing. Ini ya, Kak Abidah, pastiin, aku contohin di sini. Di sini, itu ada yang namanya, sebentar. Ada yang namanya ada beberapa opsi yang perlu kita pastiin Kak Beda. Yang pertama itu kita atur ke fixed size, karena kalau responsif dia akan kayak kalau apa ya, dia itu akan berubah-ubah gitu loh bentuknya, karena dia emang sesuai dengan namanya itu responsif gitu. Itu sih kalau setahu aku ya Kak Beda. Tapi sejauh ini aku gunain sebenarnya kalau kita udah set frame font di awal itu pastinya udah kebentuk kok sebenarnya harusnya ya. Nih, kita udah set di sini, harusnya udah kebentuk. Tapi yang pasti sesuai dengan ukuran frame kita 390 844. Karena kalau nggak sesuai ini dia akan gede gitu loh. Bentar, coba aku gedein ya. Tuh, karena nggak sesuai dengan frame kita Kak Bida. Jadi pastiin frame yang Kak gunakan tuh yang sorry yang Kak gunain itu ukurannya tuh sama gitu loh dengan frame handphone yang kita gunain. Itu Kak Bida. Kira-kira udah menjawab gak untuk pertanyaannya?
pakai slash garing miring, pakai slash garis miring, coba bisa nggak? Udah menjawab ya? React deh kalau udah menjawab. Oke. Hmm, Ini selanjutnya aku akan menjawab dari pertanyaannya Kak Adelia. Source belajar iOS biasanya di YouTube atau apa Kak? Buat nextnya mau explore gitu. Oke, nanti di sini aku udah nyediain beberapa source untuk teman-teman explore sendiri. Kenapa? Karena eh, aku sediain ini tuh sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar profesional sekarang. Jadi kita juga perlu pelajari apa itu UX. Jadi harapannya dengan aku menyantumkan source yang ada di yang ada di sini itu bisa teman-teman gunain nantinya. Tuh. Jadi contoh di sini ada hero icon. Kita bisa pilih icon yang pengen kita gunain sesuai dengan project kita, guys. Kita tinggal copy SVG aja. Copy SVG, baca ya. Copy SVG, kita tinggal pas aja di sini. Paste. Udah gitu. Nah, ini sebagai bahan belajar dari buat teman-teman. Mungkin tips dari aku di sini teman-teman perbanyak latihan, cukup dengan redesign UI yang ada dimanapun sesuka kalian explore mulai dari layoutnya, kemudian apa hierarki visualnya seperti itu sebagai latihan teman-teman lah gitu. Kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak? Atau mungkin bisa on mic deh, gak apa on mic aja. Kalau misalnya kesulitan buat mengakses jam ini, coba aku tunggu on mic ya kira-kira. Atau raise hand deh. Itu mungkin anak sih. Gimana guys? Atau mungkin mau tanya di komen? Aku bisa lihat juga di komen. Atau on mic langsung aja. Soalnya aku juga lupa sih kalau kita pakai Epic Jam tuh kita perlu login guys sebenarnya. Bisa raise hand teman-teman, raise hand kah atau on mic kah? Boleh. Oke, mungkin karena waktunya udah terlalu mepet ya teman-teman, aku cukupin aja buat sesi iOS-nya ini. Nah, untuk apa ya PPT untuk slide yang kita terakhir, nanti kita akan share di grup. Jadi nanti disitu kan aku udah sediain source untuk teman-teman belajar. Nanti pastiin teman-teman sering-sering latihan dan juga dengan adanya AI itu coba kalian manfaatin buat apa ya kolaborasi lah gitu. Contohnya gimana? Contohnya mungkin kalian bisa bikin desain sistem menggunakan AI, kemudian diekspor ke Figma, sisanya kalian bisa bikin sendiri gitu guys. Itu penggunaan AI-nya. Jadi jangan berpikir dengan adanya AI ini menjadi penghambat kalian lah gitu. Padahal dengan adanya AI ini bisa membantu kita buat apa ya? Buat lebih ekspor lah gitu guys. So, guys. Ini siapa nih Risti nih? Mau tanya Kak Risti? Aku tunggu ya sampai 21 deh kalau mau tanya. Hmm.
Oh, oke, ada yang login nih. Siapa nih yang login? Silakan mau tanya, mungkin ada yang mau tanyakan atau didiskusikan, silakan. Oke, mungkin aku cukupin aja ya. Aku cukupin. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku harap dengan yang kita bagikan hari ini, dengan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sisanya aku serahin ke Mas Bintang selaku moderatornya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Dio atas jawabannya. Big applause dulu untuk Kak Dio. Bagi teman-teman yang sebenarnya masih memiliki pertanyaan, bisa memanfaatkan grup WhatsApp untuk diskusi. Nanti pasti akan dijawab juga oleh Kak Dio ataupun Kak Ale. Jadi teman-teman nggak usah sungkan buat bertanya, karena pastinya masih banyak banget insight yang bisa digali dari materi ini. Oke, untuk selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Buat teman-teman semua bisa on cam buat kita dokumentasi bareng supaya kece banget semua. Silakan teman-teman bisa on cam dulu. Aku tunggu dulu. Silakan teman-teman bisa on cam semua. Oke, untuk core team yang bertugas aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ganti gaya. Bebas mau gaya apapun. Oke, 3, 2, 1. Oke, nah teman-teman jangan leave dulu nih, karena setelah ini akan ada presensi yang akan dibagikan kepada kalian. Jadi setelah dokumentasi kalian tetap stay dulu di Google Meet. Untuk saat ini bisa langsung presensi dan eh, aku mau ngingetin juga untuk record sama materi PPT-nya bakal dikirim lewat email yang kalian isi untuk presensi. Jadi pastikan jangan salah email, teman-teman. Nah, ini QR-nya bisa langsung aja presensi. Oke, untuk presensi aku tunggu sampai 21.00 ya, teman-teman. Jadi silahkan untuk kalian yang presensi bisa disegerakan. Buat teman-teman yang ada kendala untuk presensi, bisa langsung on mic atau chat di Google Meet juga boleh kalau ada kendala saat presensi.
Oke, silakan teman-teman yang belum presensi bisa segera presensi, karena setelah ini sesi akan segera ditutup. Jadi buat teman-teman yang belum presensi bisa segera presensi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 untuk sesi presensi dapat kita cukupkan. Dan pada hari ini selesai sudah last meet kita di chapter UI UX yang dari sesi 1 kemarin, sesi 2 hingga last meet hari ini sudah sangat luar biasa teman-teman yang mengikuti, dan juga pastinya big applause untuk pemateri Kak Dio dan Kak Ali yang juga sangat luar biasa telah menyampaikan materinya dengan sangat baik hingga hari ini. Dan tentunya teman-teman bisa dijadikan pandangan ke depan dan juga bahan belajar dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Ale dan Kak Dio. Nah, karena tadi sudah diawali dengan doa, alangkah baiknya di akhir sesi kita akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir di workshop hari ini. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Saya Bintang Cahya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.